sehat selalu, salam sejahtera untuk anak-anakku semua SD Widya Wiyata. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa selalu gunakan protokol kesehatan. Saya Miss Ika akan membincangkan tentang 10 November yaitu Hari Pahlawan. Miss Ika bersama dengan Ibu Kepala Sekolah kita tercinta dengan Mem Niken. Yeay, Mem Niken selamat Selamat pagi, pagi, Mem Miss Niken. Ika. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat sejahtera ya. Jangan lupa seperti yang disampaikan Miss Ika, kita patuhi protokol kesehatan, selalu jaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Oke, selalu ya Mem, karena Ya. sekarang new normal ya Mem ya. Disiplin mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik, jadi supaya menjadi kebiasaan baik gitu ya Mem ya. Iya, menjadi sebuah kebiasaan di era kenormalan baru, dalam bahasa Inggrisnya new normal. Oke. Sehingga untuk kali ini kita berbincang mengisi daringnya anak-anak ya Mem ya. Baik. Jadi supaya lebih tepatnya mengisi peringatan 10 November, Miss Ika. Oh begitu, baik-baik. Jadi hari ini kita berbincang mengenai 10 November yaitu Hari Pahlawan. Baik. Mem Niken, banyak-banyak nih nanti akan saya tanyakan tentang Hari Pahlawan. Baik. Untuk tanggal 10 November, kenapa ya Mem ya? Kenapa kok 10 November gitu untuk Hari Pahlawan? Kenapa nggak tanggal 11, tanggal 12 seperti itu Mem? Bisa dijelaskan Mem? Silakan. Oke. Gini Miss Ika dan anak-anak semuanya yang di rumah, saya kira kalau kalian yang kelas 4, 5, 6 sudah cukup paham ya, tapi adik-adik yang kelas 1, 2, 3 juga perlu tahu mengapa 10 November ini tidak lepas dari sejarah bangsa kita, yang mana itu 10 November diambil dari pertempuran hebat masyarakat Surabaya, pemuda-pemuda lebih tepatnya, yang bertempur mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan waktu itu ada insiden di Hotel Yamato, kalau sekarang namanya Hotel Majapahit, itu tepat di tanggal 10 November, di mana pada peristiwa itu juga Mayor Jenderal ya kan, Malabi itu gugur karena perlawanan rakyat pada Surabaya. Oke, baik-baik. Jadi memang tepat pada perang waktu itu ya Mem, tanggal 10, sehingga kenapa kok harus tanggal 10 seperti itu ya? Iya. Kenapa kok nggak tanggal 11, tanggal 12? Jadi ketika pas peperangannya waktu itu Mem ya, yang di hotel. Terus itu yang tentang bendera itu Mem, yang ada di hotel itu Mem, yang penyopian bendera kalau nggak salah. Iya, gini Miss Ika. Gimana itu Mem? Seperti ini. Kalau sejarah lengkapnya itu memang berawal dari maklumat pemerintah Indonesia ya, mulai per 1 November 1945 itu untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun tempatnya, di rumah-rumah penduduk, di tempat-tempat umum. Nah, sementara itu berawal dari tahun 1942, tepatnya bulan Maret, itu kan Jepang sudah mulai menderita kekalahan. Sehingga karena mengetahui Jepang menderita kekalahan, ini tentara sekutu, di mana Belanda ada di dalamnya juga, itu merasa harus ambil alih nih jajahan Jepang. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Maka tentara sekutu diboncengi dengan tentara Nika ini ingin kembali menguasai atau menjajah Indonesia. Nah, setelah itu dengan satu struktur pembaharuan dari kolonialisme tadi, tibalah di Surabaya, di mana karena mereka ingin menjajah, ingin kembali menjajah Indonesia. Iya. Nah, ini kalimatnya menjajah kembali gitu Mem. Iya, menjajah kan dulu, kembali. Kita ada peringatan 17 Agustus. Nah, itu 17 Agustus kan proklamasinya kemerdekaan Mem. Nah, untuk ke Agustus ke Oktober kan harusnya ya Mem ya sudah merdeka. Nah, kayak gitu Mem. Gini Miss Ika, kemerdekaan mencapai 17 Agustus merdeka itu tidak sekedar merdeka Miss Ika.
Oke, baik. Jadi kalau sudah merdeka sudah itu tidak. Baik, baik. Merdeka itu baru pernyataan saja tekad bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat. Tapi PR-nya masih banyak itu Masih ke banyak. depannya. Betul, betul. Jadi sementara waktu itu Jepang kan juga tidak rela sebenarnya kalau memang dia menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan semboyan 3A-nya, tapi sebenarnya juga hanya sekedar memberikan istilahnya, memberikan Kayak masih angin belum ikhlas gitu kan. angin segar. Tapi Iya. karena kekalahannya dia, itu kan Perang Dunia Kedua ya, Iya. kekalahannya Jepang itu, maka sekutu untuk datang kembali dengan catatan untuk kembali berdaulat lagi di Indonesia. Maksudnya Indonesia jangan sampai merdeka lagi. Maka walaupun 17 Agustus sudah merdeka, ya tetap pejuang-pejuang itu bertahan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, saya lanjutkan tadi, yang bendera di Hotel Yamato itu adalah bendera Belanda, di mana benderanya adalah merah, putih, biru. Maka pejuang-pejuang rakyat Surabaya ya, arek-arek Surabaya ini berjuang naik ke Hotel Yamato itu untuk merobek bendera yang birunya dirobek ya, gitu ya. supaya tetap bendera merah putih. Nah, jadi yang berkibar tetap merah putih iya, gitu ya. Memang. Jadi ini waktu itu tokohnya yang sangat berperan, yang membakar semangat arek-arek Surabaya itu salah satunya adalah, saya bisa sebutkan 2, walaupun masih banyak yang lain ya. Baik. Itu ada Bung Tomo dan ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu cukup berperan pada pertempuran 10 November itu, Mesika, di mana korban jiwa yang jatuh untuk pejuangnya itu ya kisaran antara 6.000 sampai 12.000 ribuan gitu Mem ya. Nah, kalau Mesika ke Surabaya ada monumen pahlawan ya Mem ya. Iya, Tugu Pahlawan yang di Jalan Bambu Runcing itu bukan Mem? Iya, masuk di situ itu ada monumen di mana waktu itu pemuda-pemuda kita yang bertahan mati-matian tuh terbantai ya, istilahnya kena tembakan-tembakan mereka. Begitu. Jadi di situ sejarahnya ya, arek-arek Surabaya yang dimonumenkan, yang digambarkan apa tadi, Bambu Runcing ya Mem ya, tidak salah itu ya. Iya. Dan waktu itu kan mereka juga sudah tidak cuma Bambu Runcing, karena mereka sudah ikut melucuti kan senjata-senjata Jepang. Baik. Ketika jadi dia waktu itu perangnya tuh bukan pakai pistol gitu, pakai bambu gitu ya Mem, atau gimana tuh? Waktu perang 10 November itu sudah sebagian pemuda membawa pistol. Maka Jenderal Malabi itu tertembak oleh salah satu pemuda dari kita karena mencegah untuk ke Hotel Yamato itu. Baik. Tidak hanya Bambu Runcing tapi sudah ada pistol waktu itu. Tepatnya Malabi itu tertembaknya di Jembatan Merah. Jembatan Merah Surabaya. Di situ perangnya. Terus gini Mem, setelah banyak cerita nih yang kita dengarkan ya, pasti anak-anak juga pengen tahu gitu, kenapa sih kok kita ini harus paham tentang 10 November yaitu Hari Pahlawan? Kenapa ya Mem? Anak-anak sekarang kok harus paham gitu, maksudnya untuk masuk ke pembelajaran sejarah kan seperti itu. Bisa dijelaskan Mem, kenapa harus paham tuh anak-anak itu? Iya. Ada pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita bisa bersekolah, kita bisa menikmati semua fasilitas saat ini bukan serta-merta tiba-tiba ada. Ini ada karena perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita. Jadi anak-anak harus paham, menjunjung tinggi, gitu ya. Menghormati, menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka tanamkan dengan mengorbankan kehidupannya, rela mati untuk generasi-generasi berikutnya. Maka ya penting sekali kita sebagai sesama manusia juga memiliki patriotisme yang tinggi seperti pahlawan-pahlawan kita. Selanjutnya ini Mem ya, untuk cerita tentang pahlawan yang masa lampau yang anak-anak tidak mengetahui, taunya dari cerita karena masa lampau Mem ya. Terus untuk pahlawan realnya, nah pahlawan masa modern nih untuk yang saat ini nih ya Mem ya, ada nggak sih Mem menurut Mem ini pahlawan masa kini yang sekarang nih
menurut Mem Niken nih yang bagaimana ini Mem pahlawan masa kini ini gitu. Mau dijelaskan? Terima kasih, silakan Mem. Iya, gini Misika, ya. Pahlawan saat ini itu sebenarnya banyak sekali, ya. Kalau acara Kick Andy ya, kalau acara Kick Andy's Hero ya, ada di televisi itu juga saat ini banyak sekali tokoh-tokoh. Ada pejuang lingkungan hidup, ya, ada pejuang kemanusiaan, banyak. Jadi yang buku-buku yang menerbitkan tentang tokoh-tokoh saat ini pun sangat banyak pahlawan yang melakukan sesuatu tidak harus dengan bersenjata atau kontak fisik, tapi dengan melakukan hal yang ringan kayak gitu. Enggak harus ringan juga Misika. Artinya jiwa-jiwa pahlawan itu kan gini, rela berkorban, cinta tanah air, kemudian cinta bangsa dan negaranya ya, cinta tanah air itu tadi, terus punya keberanian, tidak nyaman hanya di zona nyaman terus, tapi selalu ingin membuat perubahan. Itu kan nilai-nilai dari jiwa pahlawan. Jadi kalau saat ini orang-orang yang sudah merealisasi nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata, itu pahlawan-pahlawan modern. Termasuk kalau anak-anak bisa pikirkan ya, termasuk Bapak Ibu kalian semuanya. Orang tua ya Mem ya. Oh, orang tua itu pahlawan ini bagi ya. Jadi anak-anak orang tua itu adalah pahlawan. Nah, pahlawan contoh orang tua menjadi pahlawan. Nah, bisa disebutkan sebagai pahlawan itu gimana nih Mem ceritanya nih? Gini, orang tua ini yang ringannya gini Mem. Iya. Yang supaya anak-anak tahu, banyak tahu ini. Betul Misika. Kalau kita mengingat dari kita dilahirkan. Kalau kita dilahirkan seorang bayi itu kan kalau tidak langsung lahir begitu saja kan. Ibu atau mama kan harus mengandung 9 bulan 10 hari. Merawat gitu ya, Mem ya. Dari belum lahir sudah harus mama atau ibu kalian itu kan harus cermat untuk supaya kalian terlahir sehat, supaya terlahir ini juga tidak mudah kan, perlu pengorbanan lah. Iya, perlu keberanian. Baik. Kemudian setelah lahir harus merawat ketika kita sakit, padahal menjaga, juga harus bekerja gitu ya toh, membagi waktu. Nah, betul sekali Misika. Jadi itu kalau bapak ibu kita itu atau orang tua kita, mama papa kita, mami dedi kita, ayah dan bunda kita, ini semua pahlawan semuanya. Bagi kita. Kalau saya di musim daring gini gimana Pak? Benar-benar pahlawan ya, the real pahlawan ya, the real hero ini ya. Apalagi mama ini ya, mama ya, orang tua yang mendampingi. Betul. Untuk daring untuk saat ini. Banyak kita belajar di rumah dikarenakan beberapa keadaan pandemi ya Mem ya, yang memang harus belajar di rumah. Orang tua yang senantiasa mendampingi, mengajari, walaupun terkadang gregetan gitu mungkin ya, pasti semua wali murid ini mengalami ini ya. Aduh, ini yang biasanya mama harus belajar lagi kan kayak gitu. Jadi ini termasuk pahlawan nggak, bener nggak ini? Betul. Kemudian pandemi ini ya Miss, pandemi ini yang merasakan tidak cuma Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Jadi mama-mama seluruh dunia pun akhirnya ya nggak mau harus gitu ya. Iya, harus menjadi pahlawan. Iya. Baik. Mereka sudah bekerja, bagi waktu, melakukan tugas kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, luar biasa. Ayah juga mungkin begitu, sudah bekerja, juga di rumah ada kegiatan macam-macam, belum kegiatan kemasyarakatan, tetapi tetap harus mendampingi anak-anak di rumah. Karena saat ini di masa pandemi ini, guru itu tidak hanya guru-guru yang di Widyawiyata aja Misika, tapi mama, papa di rumah adalah guru bagi anak-anak juga. Oke, baik. Jadi fleksibel, orang tuanya jadi pahlawan, orang tua jadi guru juga, dan seperti itu. Baik. Untuk yang ringan nih Mem, supaya anak-anak tahu ini. Untuk menjadi pahlawan sesama teman nih. Wah, gimana nih Mem? Untuk anak-anak supaya kalian bisa menjadi pahlawan. Nah, seperti apa itu Mem contohnya Mem? Gini Misika, ya istilahnya tidak harus jadi pahlawan, tapi maksudnya memiliki
perilaku atau perbuatan yang memuat nilai-nilai Jiwa kepahlawanan. gitu. Oh, nilai pahlawan. Oke. Perilakunya itu ada nilai-nilai kepahlawannya ya. Jadi kepahlawanannya ada keberanian, ada cinta tanah air, peduli Peduli sesama kayak dan gitu. sebagainya. Itu realnya bisa kita lakukan. Contoh anak-anak di masa pandemi ini, di mana di kenormalan baru, kita dimanapun berada harus disiplin dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dimanapun kita berada. Jadi dengan cara mungkin di rumah, ketika ada kakak, adik atau orang tua yang mau keluar rumah, bisa kita lakukan dengan tetap mengingatkan, ayo kakak pakai maskernya, jangan lupa nanti jaga jarak ya, cuci tangan, seperti itu kan sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan untuk kondisi yang ringan-ringan saat ini. itu Mem ya. Iya. Yang bisa dilakukan sehari-hari. Iya. Oke, baik. Untuk yang tadi kita ceritakan yang masa lampau Mem. Bagaimana cara kita ini ya yang masa sekarang bisa cara menghormati pahlawan yang masa lampau yang sudah berjuang seperti itu. Kita nih harus bagaimana sih Mem supaya kita bisa meneruskan kayak gitu. Cara kita menghargainya itu harus bagaimana yang Nih, bisa saya balik dicontohkan nih yang real gitu pertanyaannya. Mem. Mesika pernah sekolah? Sekolah Mem. Ya, sampai kuliah juga kan? Baik. Selama ini pengalamannya apa Mesika ketika cara-cara menghargai pahlawan itu? Ayo yang gitu. sudah Mesika lakukan. Kembali lagi ke saya nih ya. Iya, kembali. Oke, baik. Berbagi untuk anak-anak. Berbagi untuk anak-anak, baik. Ini Misika memposisikan waktu itu kalau Misika kuliah, jadi Misika jadi mahasiswa, pahlawannya adalah bapak dan ibu guru anak-anak begitu. Dosennya Misika itu menjadi pahlawannya. Di gimana pahlawan tersebut ya kita harus menghargai dan menghormati ya Mem ya. Iya. Di mana kita diberikan tugas ya kita lakukan gitu seperti itu. Kenapa? Karena untuk jiwa pahlawan itu yang bertanggung jawab seperti itu ya Mem. Sama seperti anak-anak juga, kalian juga pahlawan loh ya, kalian pahlawan. Jiwa patriotismenya kan seperti itu, dikasih tugas sama bapak dan ibu guru mengerjakan, double pahlawannya sama mama dan papa di rumah seperti itu. Iya, kurang lebihnya kayak gitu ya, realnya yang mudah Gini Miss ya, kalau bangsa dan negara ini dan kebiasaan-kebiasaan kita untuk mewujudkan jiwa patriotisme, cinta, menghargai dan menghormati pahlawan itu ya seperti yang sudah kita pernah lakukan di Sekolah Widya Wiyata beberapa tahun yang lalu dengan kegiatan yang berbeda-beda, yang salah satunya kita pernah lakukan teatrikal kolosal. Iya, waktu itu ya Mem ya. Iya, pertempuran Surabaya di Makam Pahlawan. Setelah itu kita lakukan dengan tabur bunga. Kemudian kalau bangsa dan negara kita menghargai pahlawan dengan apa? Menjadikan nama-nama pahlawan sebagai jalan, kayak gitu, tempat umum, nama rumah sakit, bahkan nama kapal perangnya. Oh iya. Kapal perang siapa ya? Saya lupa nih. Iskandar Muda. Iya. Oh iya. Kalau jalan gitu saya hafal Jalan Sudirman. Iya, kalau gitu. Ke Tanjung Perak di pangkalan TNI Angkatan Laut kita akan banyak melihat, iya toh, nama-nama pahlawan-pahlawan yang Yosudarso itu dipakai untuk kapal kapalnya tadi ya Mem. Untuk monumen juga Misika. Jadi itu salah satunya untuk mengenang pahlawannya, menghargai, menghormati pengorbanannya. Begitu. Jadi supaya penerusnya ini tahu kayak gitu Mem ya. Ini contoh-contohnya dulu, kenangannya dulu seperti itu. Betul. Dicetak, dipakai di mata uang juga bisa. Itu juga bagian dari menghormati. Oh, baik. Ya. Seperti Presiden Soekarno atau proklamator kita kan juga tercetak di mata uang, ya. Okay, kemudian pendirian monumen, museum seperti itu bagian dari kita merawat, menghormati, menghargai supaya penerusnya tahu kayak gitu ya. Seperti dan bisa memaknai nilai-nilainya. Yang penting itu Mesika. Memaknai nilai-nilai perjuangan yang telah mereka lakukan ke anak-anak semuanya dan istilahnya nilai-nilai itu diaplikasikan atau dilakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, itu yang pentingnya Mem ya. Dilakukan perbuatan kita sehari-hari seperti itu. Baik. Jadi banyak sekali nih cerita yang sudah diceritakan sama Mem Niken untuk anak-anak semua, untuk
pemirsa semua YouTube Sebentar, Widya Jessica. Wiyata. Oh iya, ada Ya. lagi Mem, silakan Mem. Iya. Untuk apa? Kecuali yang sudah tadi semuanya, tentu Baik. saja dengan adanya pertempuran Surabaya itu Iya. ada Oh, lagu Mem, yang siap. dimana kalau lagu itu Oh dikenal iya, lagu itu ya. pasti langsung inget nih 10 November. Lagunya apa Misika? Yuk. Kalau 10 November, berarti tentang peperangan ini Mem ya. Iya. Sebentar, saya tebak ini Mem. Tentang peperangan, perjuangan. Sorak-sorak bergembira. Oh, bukan Mem. Apa namanya? Gugur bunga. Gugur bunga Gugur bunga. itu lagu pahlawan. Lagu Tapi pahlawan tepatnya, ya, ayo. Gugur bunga. Tepatnya yang Apa menunjukkan ya? bahwa kalau ingat lagu itu langsung ingat 10 November. Ayo. Apa ya? Lagunya tentang Surabaya nih pasti. Iya, Mem, iya, ya, tentang ayo. Surabaya. Lagunya arek Surabaya gitu. Apa ya? Lagu Surabaya. Surabaya di tahun 45. 45. Aduh, Iya dah. apa ya? Surabaya. Oh iya, iya, iya. Surabaya. Oh Surabaya. Oh iya. Kota kenangan, gitu. kota Ya, iya, kenangan takkan terlupa. Oh iya. Saya karena di sanalah di Surabaya. waduh, Itu enak kan? suaranya Mem. Nanti bisa dicari, di Oke. browsing ya masih kayak. Saya kok Iya. ingatnya yang berjuang gitu kayak gugur bunga kayak gitu bukan ya? Iya. Salah satunya Iya, maksudnya ini Mem, yang ya? untuk mengenang 1945 itu loh. Oh, Yes, iya, itu. lagunya Surabaya. Itu. Tepat Terus, Surabaya soalnya Karena Surabaya. juga banyak pahlawan-pahlawan yang tidak kontak senjata tapi berjuangnya lewat lagu, lewat musik, lewat apa? Puisi. Puisi. Ya. Contohnya kalau puisi itu Chairil Anwar. Chairil Anwar. Wah, itu puisinya bagus ya, Mem, ya. sangat mengobarkan semangat. Ya, kemudian kalau pahlawan yang lewat lagu Indonesia Raya itu WR Supratman. Itu orang Surabaya, Misika. Oh, Monumennya ada. Surabaya loh. Iya. Ya. Baik. Jadi Gitu. untuk anak-anakku sekalian di rumah, bagaimana cara dengan mudahnya kita mengenang jasa-jasa para pahlawan? Salah satunya kita harus hafal loh ya, harus hafal ya. Iya. Harus hafal. Nanti salah satu tugasnya ini ya, lagu-lagu Iya, pahlawan ini nanti ya. Bapak Ibu wali kelas pasti akan memberi penugasan begitu, ya, yang tujuannya ini untuk menggali nilai-nilai kepahlawanan supaya tetap ada di jiwanya anak-anak pribadi gitu ya. setiap Oh, anak-anak setiap anak. Widya Wiyata ya. Tapi saya rasa semuanya pasti bisa, Mem. Karena setiap pagi semua anak-anak Widya Wiyata itu setelah berdoa pasti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional pokoknya Mem ya. Jadi saya rasa semua anak-anak SD, SMP Widya Wiyata itu jos semua pasti bisa. Tugas-tugasnya beres seperti itu. Baik. Iya. Mem, ada lagi nih belum ceritakan Mem? Di sekitar kita saja. Sekitar kita saja. Nah. Di pahlawannya Sidoarjo. Mungkin ada beberapa anak yang enggak tahu. Ayo Mesika. Pahlawan Sidoarjo nih. Pahlawan Sidoarjo. Maksudnya gimana? Contoh gitu. Ada pahlawan Sidoarjo yang melawan kolonialisme Belanda cukup terkenal. Waduh, siapa ini ya? Pahlawannya Sidoarjo. Aduh, sama ya Mem. Pahlawannya Sidoarjo. Oke. Aduh, siapa ya Mem? Sarip Tambak Oso. Oh, saya kira Madura itu Mem, bukan gitu? Bukan. Oh, Sidoarjo. Sarip Tambak Oso. Iya. Sarip Karena kan Tambak Oso. kalau Sidoarjo kan dekat dengan Oh, Madura, jadi iya. mungkin juga namanya penetrasi budaya itu biasa Misika, Iya. saling mempengaruhi, Tetanggaan. ya, saling mempengaruhi Iya. gaya bahasanya. Tapi Sarip Tambak Oso itu luar biasa, Oh iya. karena dia melawan Belanda waktu itu dengan apa? Sekedarnya, bahkan hanya dengan apa ya? Kesaktiannya tanpa senjata. Tanpa senjata ya. Mm-mm. Saya harus browsing lagi nih. Iya, padahal Belanda itu Sarip Tambak Oso. sudah pakai meriam loh itu. Iya. Belanda sudah pakai granat, pakai meriam, tapi Sarip dengan keberaniannya. Nanti coba browsing lagi. Harus Ini kalau kelas 6 ada Go LG. Yeay, Ya, LG. Go Sarip Tambak Oso. Oh, iya. Iya. Oh, Terus sama ada itu ya? siapa lagi? Ada Rehan. Rehan. Iya. Rehan kelas 5. Oh, Ini itu. juga kemarin waktu apa? Ikut serta pemilihan Goyo Sidoarjo, mereka mengangkat pahlawan Sidoarjo. Oh iya. Iya. Untuk anak-anak Goyo ini bisa dinyatakan pahlawan nggak sih Mem? Karena kan mereka juga membawa nama baik Sidoarjo gitu, menjelaskan bahwa
kebanyakan kebaikan yang ada di Sidoarjo dari kulinernya, dari apa, itu termasuk pahlawan nggak sih, Mem? Iya, Oh, gini termasuk Mesika. pahlawan. Wah, luar biasa Iya. kalian ya. Ya. Semua anak, semua dari kita ini bisa jadi, nggak harus pahlawan yang berarti dinyatakan pahlawan Mesika. Oh, Berkali-kali iya. saya tekankan anak-anak, nggak harus kita disebut pahlawan gitu, tidak. Tetapi ya nilai-nilai kepahlawanan itu selalu ada di pribadi kita masing-masing, kita lakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Iya. Nah, kayak Goyo itu juga di dalam pemilihan Goyo itu diimplementasikan jiwa-jiwa pahlawan juga Iya, gitu loh. baik. Maka mereka memiliki Berjuang juga kan di situ, Mem ya. iya, memiliki keberanian. Keberanian, betul. Iya. Iya. Oke, banyak sekali nih, udah banyak cerita, banyak kita tahu untuk pahlawan masa lalu dan pahlawan yang masa sekarang. Terima kasih banyak Mem Niken atas informasinya pagi Iya. ini. Terima kasih sudah berbincang tentang Hari Pahlawan yang semuanya kita akan menjadi tahu kenapa kok diperingati di tanggal 10. Pahlawan itu kita mengetahuinya dengan cara yang bagaimana, seperti itu. Dan bagaimana cara kita bisa menjadi patriotisme pahlawan untuk diri kita sendiri, ya, seperti itu. Baik, banyak sekali informasi yang kita terima. Terima kasih Mem Niken. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu Mesika. Sampai jumpa. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Oke. Salam sehat selalu dan kita berharap pandemi segera berlalu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.